Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kemudian meninggalkan segala macam bentuk larangan demi larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun muhlikat, ada tiga bentuk manusia yang rusak, ada tiga hal yang membuat manusia ini rusak. Maka dari yang lurus bisa menjadi berpindah arah, menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang tak baik. Ketika tiga hal ini dipakai dalam menjalani kehidupan, maka akan semakin jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun muhlikat, ada tiga hal yang membuat manusia ini rusak. Salah satunya adalah hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dia perturutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini, tak kala ketika seseorang mengikuti apa kata hawa nafsunya dan menghilangkan keimanan pada dirinya, maka ketika dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, akan semakin sulit dia menjalani kehidupan ini dengan akal sehatnya. Akan semakin sulit dia menjalani kehidupan ini sesuai dengan keimanan ketakwaannya. Akan semakin sulit menjalani kehidupan ini, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah As-Sad ayat yang ke-26 Allah katakan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kalian dari aturan dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam menjalani kehidupan ini, aturan demi aturan Allah kita abaikan, hanya memperturuti hawa nafsu semata, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Thaha ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tak kala ketika seseorang itu mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya, mengabaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat
kehidupan yang dia jalani ini akan semakin sempit dia rasakan. Banyak yang Allah berikan kepada dirinya, akan tetapi jauh daripada sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepada dirinya, akan tetapi susah untuk menjalani perintah demi perintah Allah, susah untuk menjalani ibadah demi ibadah yang Allah perintahkan kepada dirinya. Apa sebab? Karena dalam menjalani kehidupannya, peringatan demi peringatan Allah dia abaikan begitu saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dalam menjalani kehidupannya, peringatan Allah dia abaikan, perintah demi perintah Allah dia abaikan, hawa nafsu yang dia perturutkan dan dikendalikan kehidupannya, memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupannya, maka takkan ada satu orang pun yang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik ketika hawa nafsu yang dia perturutkan. Puasa yang dia jalani, yang akan dia hadapkan, yang akan dia dapatkan hanya sebatas rasa haus dan lapar saja. Apa sebab? Dalam menjalani ibadah puasa, akan tetapi hawa nafsu tetap dia perturutkan. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika dalam dia melaksanakan ibadah puasanya, perkataan-perkataan dusta tak pernah dia tinggalkan, perbuatan-perbuatan yang buruk tak pernah dia tinggalkan, maka Allah pun tak akan membutuhkan rasa lapar dan hausnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah menjalani ibadah puasa sampai pada hari yang ke-16. Maka pertanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana keseriusan kita menjalani ibadah puasa ini? 15 hari, 16 hari ibadah puasa telah kita jalani. Adakah ibadah puasa yang kita jalani ini sudah menjauhkan kita dari orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya? Adakah ibadah puasa yang kita jalani sampai hari ini sudah menekankan hawa nafsu kita? Ataukah puasa yang kita jalani sampai hari ini hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, akan tetapi perbuatan yang sia-sia tak pernah kita tinggalkan, ucapan-ucapan dusta tak pernah kita tinggalkan, perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, akan tetapi sampainya di bulan Ramadan juga tak pernah kita tinggalkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu memperturutkan hawa nafsu, bahkan yang baik pun yang dia lakukan akan menjadi sia-sia dalam kehidupannya. Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi mengatakan, ada perkara yang baik, akan tetapi yang baik tersebut tak membawa manfaat kepada seseorang. Salah satunya adalah ibadah puasa yang mereka jalani tak membawa manfaat kepada dirinya ketika dalam menjalankan ibadah puasa ini. Perbuatan yang sia-sia tak pernah dia tinggalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takkan ada satu orang pun yang akan selamat kehidupan dunianya, takkan ada satu orang pun yang selamat kehidupan akhiratnya ketika dalam menjalani kehidupan ini hawa nafsu yang dia perturutkan. Itulah kata Rasulullah SAW, ada orang yang rusak disebabkan hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dia perturutkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Rasulullah SAW adalah fasuhun sadidun, kikir yang berkelebihan, kikir yang dia perturutkan. Maka orang-orang seperti ini sangat mencintai hartanya, akan tetapi dari harta yang dia cari tak pernah dia pergunakan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari harta yang dia kumpulkan tak pernah dia fikirkan berapa banyak yang mesti dia keluarkan di jalan Allah, berapa banyak masjid-masjid yang dia bantu, berapa banyak anak yatim yang dia santuni. Akan tetapi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir ini hanya semangat dalam mengumpulkan harta, akan tetapi perhitungan ketika mengeluarkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celakalah bagi orang-orang yang setiap harinya mengumpat, yang setiap harinya mengeluh, dan celakalah bagi orang-orang yang disibukkan dengan menghitung hartanya, kemudian mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, akan tetapi tak pernah dia hitung berapa banyak yang telah dia keluarkan di jalan Allah,
berapa banyak fakir miskin yang telah dia bantu, berapa banyak harta yang dia kumpulkan, tak pernah dia fikirkan zakatnya, tak pernah dia fikirkan infaknya, tak pernah dia fikirkan sedekahnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang dermawan, dan ketika memasuki bulan Ramadan, tingkat kedermawanannya ditingkatkan lagi, sebagaimana lebih ditingkatkan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Maka pertanyaannya untuk kita hari ini, sudah 15 hari kita berpuasa, berapa banyak infak yang telah kita keluarkan, berapa banyak sedekah yang telah kita keluarkan, berapa banyak orang-orang yang telah kita bantu untuk memudahkan berbuka puasa, berapa banyak tetangga yang telah kita bantu untuk memudahkan dia berbuka puasa. Jangan menjadi orang-orang yang kikir, jangan menjadi orang-orang yang hanya disibukkan dengan mengumpulkan hartanya, akan tetapi tak pernah dia keluarkan di jalan Allah, tak pernah dia perhatikan orang-orang yang membutuhkan sedekahnya. Maka orang-orang seperti ini akan semakin rusak hidupnya dan tak akan mendapatkan kemuliaan dari harta yang dia cari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ketika semangat kita ini sangat hebat dalam mencari harta, sangat hebat dalam bekerja, akan tetapi semangat yang hebat tersebut seolah-olah surut ketika pengurus masjid mengajak untuk berinfak, ketika pengurus masjid diajak untuk bersedekah, ketika pengurus masjid mengumumkan berinfak, bersedekah dan berzakat, hilang sewaktu-waktu semangat untuk mencari harta tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pada pagi harinya dua malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berdoa, ganti rugilah dengan yang lebih baik orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kerusakan yang lebih rusak lagi bagi orang-orang yang menahan hartanya. Takkan ada manfaatnya ketika harta yang dicari namun sama sekali tak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus perhitungan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, akan tetapi Allah saja tak pernah perhitungan memberikan rezeki kepada kita sampai hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan sifat kikir yang berkelebihan ini. Apa sebab? Memang harta tak dibawa mati, akan tetapi harta yang kita kumpulkan dan kemudian kita keluarkan di jalan Allah, harta yang dikeluarkan inilah yang akan menyelamatkan kita nantinya ketika setelah mati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Rasulullah menyampaikan, manusia itu rusak disebabkan adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi, terus bangga terhadap amal ibadah yang telah dia lakukan. Ketika seseorang itu bangga terhadap amal ibadah yang telah dia lakukan, maka dia akan mudah untuk puas terhadap amal ibadah yang telah dia lakukan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang bahagia itu ketika dia melakukan kebaikan, dia lupakan kebaikan tersebut begitu saja supaya tidak ada merasa puas pada dirinya. Dan manusia yang celaka itu adalah ketika dia melakukan kebaikan, kebaikan tersebut selalu diingat-ingatnya, kebaikan tersebut selalu dikenang-kenangnya, selalu disebut-sebutnya, dibanggakan terhadap orang banyak. Padahal kebaikan yang diingat-ingat, yang disebut-sebut, yang dibangga-banggakan ini takkan membawa manfaat untuk dirinya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak ada manfaatnya ketika seseorang itu mempunyai harta, ketika seseorang itu melakukan kebaikan, akan tetapi dari harta, dari kebaikan tersebut tak ada dermawan di situ. Kemudian kebaikan tersebut diumbar-umbarkan ke orang banyak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah puasa, dari ibadah sedekah, dan dari ibadah apapun, semua yang kita harapkan untuk mendapatkan ketakwaan, untuk mendapatkan meninggikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan tersebut bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jauhi tiga sifat yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, jangan memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, jangan memelihara sifat kikir yang berkelebihan. Dan yang ketiga, jangan memelihara sifat wa'ijabul mar'i bi nafsihi, selalu membanggakan terhadap amal ibadah
yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.